tadi ada tokoh yang dari Sidempuan tadi. Ya kan, itu kan menarik. Artinya orangnya itu juga orang masih mewacanakan, dia sudah menelurkan wanita-wanita berkualitas sampai gelar PhD. Nah, itulah pula pendapat orang Padang. Kami sudah melakukannya sebelum orang lain memikirkannya. Jadi, kalau itu aku dukung itu. Pendidikan Eropa pertama dulu wanita di Padang kan. Yang pertama menyatukan eksekutif legislatif itu orang Minang. Kemudian produknya sampai sekarang masih dipakai. Itu Bundokan Duang. Bundokan Duang. Ya. Bayangkan dia menjadi. Tapi ada salahnya Bundokan Duang itu. Aku nggak setuju juga. Bundokan Duang masa kalau makan bayar juga kita di Bundokan Duang. Iya. Kalau makan dan cerita. Jadi dia itu punya anak, membesarkan 2 anak dari 2 bapak, kemudian menjadikan mereka jadi pemimpin di Sumatera Barat, kemudian menjadikan hukum, perempuanlah pemegang harta. Itu orang Bundokan Duang. Perempuan yang pemegang harta Bundokan Duang. Itu ada nggak hubungannya dengan matriarkat itu? Itu iyalah masalah kalau masih coba apakah itu ada? Pak Idrus, saya tadi masuk kepada implementasi pemberlakuan kita kepada kaum perempuan, kepada wanita ketika saya di BPK itu saya implement. Tapi kalau kembali ke belakang lagi, yang dijelaskan Dr. Tel tadi, sebenarnya kan bapaknya Alimatus Sa'diyah itu namanya Jaendar Muda, itu raja koran di Sumatera, di Padang dia menerbitkan koran, di Bukit Tinggi, di Sibolga, di Aceh. Jaendar Muda, dia itu lulusan Quick School dari Sidimpuan 1887. Nah, kemudian ada Quick School dibangun oleh di kampungnya Pak Isari ini, Tanobato, yang namanya tokoh terkenal, kok lupa saya. Sekolah Guru Quick School 1862, tapi ditutup, maka kemudian dibuka Quick School di Sidimpuan. Tampillah Jaendar Muda. Nanti banyak ceritanya itu. Dari Quick School itu pula, Todung Harahap yang kemudian menjadi lulusan Leiden pertama. Ya, sebenarnya. Nah, kalau Jaendar Muda itu kepada Alimatus Sa'diyah, kemudian turun kepada Lumongga yang di Lampung, itu sebenarnya generasi berikutnya. Generasi sebelumnya banyak, panjang sekali cerita. Ya, ya. Saya mau menekankan, semua itu mulai dari pendidikan. Ya. Jadi, Tanobato, William Iskandar pendidikan. Ya, William Iskandar. Quick School di Sidimpuan, kemudian anaknya Alimatus sekolah di Padang kan, kemudian dia sekolah lagi, turunannya lagi, sekolah di Ethiopia, yaitu tadi Lumongga. Pada akhirnya sebenarnya memang semua kualitas itu meningkat melalui pendidikan. Nah, dalam ibu-ibu harus melihatnya. Maksud saya, Bang, begitu majunya lah Sumatera dengan Sidimpuan itu, dibandingkan di Jawa sana baru wacana mau pendidikan, Bang. Nah, di Sidimpuannya udah kemana-mana orang itu. Tapi itulah whatever ya. Jadi sebenarnya supaya tidak salah kaprah, pembicaraan kita tentang tokoh-tokoh lain itu untuk menggerakkan bahwa it's not the only Kartini. Ya, itu dia. Ada yang lain. Yang juga sekarang masih ada yang tersembunyi kita belum tahu. Belum lagi nanti kita harap yang akan muncul. Pak Ishari, Ya. Pak Ishari, saya ingatkan kita semua seperti Pak Del tadi cerita persoalan sejarah ada kepentingan. Memang selalu ada kepentingan. Itu selalu. Sebagaimana orang Belanda membesarkan Kartini dengan hak azazi mereka yang melekat, human right, maka kemudian kita lain culture-nya kan. Maka itu memang punya kepentingan itu untuk membesarkan itu human right kan. Persoalan walaupun nanti kita akan berbenturan ketika LGBT di sana disahkan, di sini Pak Idrus pusing. Nah itu berikutnya lagi. Barangkali itu aja. Itu kepentingan memang. Semua sejarah kepentingan. Bagaimana? itu gender yang belum masuk dalam pembicaraan kita tuh. Belum masuk. Yang sekarang kejadian kan itu. Soal kepentingan sekarang. Tadi melarang pola dan seterusnya. Kurasa betul itu, Bang. Masalah kepentingan, tapi Belanda memajukan Kartini karena akan Belanda itu memikirkan kepentingan pendidikan. Padahal jajahan Belanda dengan jajahan Inggris itu sangat berbeda. Jajahan Belanda itu membodohi, menimbulkan kebodohan. Jajahan Belanda itu tingkat kebodohannya tinggi dibanding dengan masyarakat yang dijajah oleh Inggris. Itu perbedaannya. Maka satu-satunya
untuk dia supaya nggak di dunia tahu bahwa dia memikirkan pendidikan, dimajukannya Kartini. Oh Supaya iya, ini- bisa jadi, itu. bisa jadi. Sementara Inggris itu pendidikan mereka maju terus, kita lihat disiplin segala macam jalan Inggris itu lebih tinggi Kalau- daripada Belanda. Kalau itu Pak Jaya, panjang ceritanya. Ya, Yang namanya Dr. Todung Harahap, yang kemudian menjadi Sultan Gunung Mulia, yang justru syaratnya dulu mengambil doktor ke Belanda, masuk Kristen. Maka dia Todung Mulia Universitas Kristen di Indonesia, padahal bapaknya Islam. Ya William Iskandar kan juga Kristen. Apa? William Iskandar Iya, memang ketika mereka memberi beasiswa itu dengan syarat seperti itu. Ya. Satu sisi tercerdaskan, pada satu sisi kepentingan dia masuk. Nah, kalau Ade Hamka kan juga dari pendeta. ya, ya. Jadi persoalan kepentingan itu memang selalu ada. Walaupun pada saat yang sekarang makin cerdas orang makin bisa dikontrol, kan itu aja saya mau tambah. Jadi perbedaan Belanda dengan kita, dia bawa orang-orang pintar di sini disekolahkannya ke negerinya. Kalau orang-orang Inggris kan di negeri jajahannya yang dia bangun sekolah. Artinya itu satu menunjukkan ini kepura-puraan ini menunjukkan bahasa Belanda itu mempenting pendidikan. Ya. Padahal di mana yang ada pendidikan di apa? Pendidikan yang ada itu cuma di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat. Itu pendidikan yang terbesar kan? Ya, ya. Orang belajar Sumatera Barat, orang Aceh, Tapi orang barangkali ya terlampau tajam juga kalau kau bilang itu kepura-puraan. Aku rasa ada ketulusan malah dari temannya yang menulis itu surat, yang menerbitkan. Jadi bukan Oke. Ya, sebenarnya gini ya, hubungan Kartini dengan teman-temannya itu kayaknya menurut aku ya, itu nggak ada hubungan politik ya. Tapi akhirnya dimanfaatkan. Ini kan Kartini ini curhat nih sebenarnya tentang kondisi di Indonesia. Sekarang Nah, begini, terus coba lihat siapa kawan yang mendorong Kartini, yang membuat surat, yang menerbitkan. Coba ada latar belakangnya, ada 3 orang itu kan? ya, ya, Siapa, laki. apa latar belakangnya? Iya, ya. Aku curiga justru surat itu bukan Kartini yang buat, yang 3 ini yang membuat. Kalau itu terlalu jauh lah. ya, aku juga bilang itu Terlalu jauh. nggak cukup kita 2 jam bicara itu. Buktinya, yang 3 orang Jadi- ini siapa ini? jadi Yang 3 kalau orang kita- kawan ini siapa namanya? Jai. Kalau kita bicara tadi bahwa orang Belanda itu tidak mau mendidik bangsa Indonesia ini atau rakyat Indonesia, ya wajar saja. Karena kan orang itu sekarang menjajah Indonesia. Kalau dia didiklah di orang Indonesia pintar-pintar, nanti ya malah orang Indonesia ya kan dengan kepintarannya, dengan akan menyerang Belanda. Tetapi bagi orang-orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda, misalnya contoh ya, kalau di Aceh misalnya bangsawan-bangsawan, teku-teku, kemudian di Jawa juga begitu. Itu mereka didik, mereka kasih. Jadi makanya ada kan yang dididik bukan tidak ada banyak, tapi adalah orang-orang yang ada di bawah kontrolnya Belanda. Nah, oleh karena itu mungkin Kartini salah satu yang dianggap bahwa ini sebagai simbol. Nah, tapi kan tidak terlalu besar pengaruhnya juga, ya kan? Yang dididik kan bukan untuk berontak kepada Belanda, tapi yang dididik supaya wanita-wanita Indonesia tidak tertindas, wanita-wanita Indonesia tidak bodoh, kan kira-kira kayak gitu. Ya. Yang jadi Apa pula kau bilang terus enggak ada pengaruhnya. Mereka apa? Tiap tahun kita bikin perayaannya. Tiap tahun kita bikin peringatan. Nggak, Mana pula dulu kau bilang apa? pikirannya enggak, pikiran mereka enggak ada. Tapi sekarang ya Tak tahulah kita kan. Nah, itu dampak bang, itu dampak bang. dampak. Ya. Dampak. Jadi Ya, betul. memang moral daripada cerita kita ini barangkali kalau kita persempit dan kita kerucutkan, ini adalah kita ingin mengajak ya orang berpikir kali ini is not the only one, bahwa bukan dia satu-satunya pejuang wanita kita, masih banyak yang lain. Dan ini adalah tugas orang-orang kayak Baharudin menggali, menulis banyak orang-orang yang kita anggap tidak hebat. Ini celakanya kita juga. Ini Medan punya penyakit Bang Halis. Kita kalau nengok orang bicara hebat dia, apa kita bilang? Tak ada hebatnya itu. Medan ini tetap menganggap bahwa kawannya sendiri pun tak hebat. Nah, padahal sudah pantas dia dimajukan ke depan. Tetapi kita juga akan melihat bahwa menyinggungnya tadi itu bilang dan Baharudin tadi mengatakan yang berkualitas. Nah ini yang sebenarnya jangan jadi perempuan-perempuan yang dinaikkan di karbit atau hanya untuk memenuhi korum. Maka ada wanitanya, ini salah lagi. Ya. Ya. Kekurangan pahlawan mungkin. Ya. Ya. Bukan. Jadi kalau kita tengoklah ke depan ini kan sekarang dengan kondisi para emak-emak kita sebutkan
para perempuan-perempuan ini yang menjadi cita-cita daripada Kartini itu sekarang. Dengan perkembangan apa bisa kita lihat dari situ? Bang Halis, Ya, itu yang saya gambarkan tadi. Begitu saya masuk di BPK, auditor itu perbandingannya 60-40%. Perempuan itu jauh lebih banyak. Tapi pimpinannya tak ada seorang pun perempuan. Jadi memang kita juga harus memberi kesempatan itu. Orang kualitasnya sama kok. Makanya kemudian saya berjuang, saya naikkan tambah dari 1 kepala perwakilan jadi 2, jadi 3. Dan kemudian begitu saya berikutnya eselon 2, eselon 1 disahkan, dilantik. Jadi memang kita juga harus memberi penghargaan itu dong. Orang sama-sama pintar kok, kualitasnya sama. Jadi itu memang penerapan kita. Tapi dalam konteks sebatas yang saya lakukan tadi yang ada di muka saya. Kalau sekarang ketuanya perempuan, mudah-mudahan aja makin berkualitas. Nanti mungkin anaknya Bang Halis yang bisa mencatat. Makin baik nggak? Kalau memang tidak, ya hanya sekedar formalitas aja dia perempuan. Kalau tidak Jadi makin gini, baik. Bang Bahar, kalau bicara kualitas, aku setuju ya. Artinya perempuan dan laki-laki itu Ya. punya hak yang sama untuk Ya, betul. untuk ilmu. Tetapi kalau kita bicara tentang kuantiti dari kualitas itu sendiri, itu nggak bisa kita pungkiri bahwa jumlah laki-laki jauh lebih tinggi, terutama untuk bidang-bidang leadership, manajerial, itu lebih banyak. Jadi misalnya mereka kalau kerja di kantor banyak, tapi di levelnya operator, levelnya apa, tapi bukan top manajemennya gitu loh. Tapi kalau kualitas itu malah Perdana Menteri Inggris dulu juga terkenal kok sebagai wanita tangan besi. Ya, Presiden Indonesia juga pernah wanita kan gitu. Ya, nah tergantung lah itu bagaimana menilainya kan. Oke. Nah, Tapi itu maksud kan- aku itu Bang. Tapi kan saya katakan tadi dengan apple to apple, sama-sama auditor, sama-sama waktunya sama, pendidikannya sama. Maka saya katakan, tapi peluangnya tidak sama. Karena selalu seperti itu cara pandangannya wanita itu adalah masih tetap diutamakan yang laki-laki. Padahal saya lihat sebenarnya bisa dinaikkan gitu loh. Apa perbandingan laki-laki dengan perempuan 10 tahun terakhir mahasiswa dan bagaimana kondisi perbandingan sekarang laki-laki dengan perempuan di dunia kedokteran? Karena pada 10 tahun yang terakhir itu sebelumnya ini itu dokter ginekolog itu banyak laki-laki. Apa Ya, namanya? memang Karena dia seperti megang Abang itu. bilang, dominasi sekarang, Bang, Hmm. untuk mahasiswa kedokteran itu perempuan, Bang. Ya, Itu dia. Ya, Ya, orang pintar-pintar juga banyak mahasiswa Ya, pintar-pintar banyak banyak perempuan. mahasiswa perempuan. Nggak bisa itu menjadi satu standar pengukuran Jaya kalau bicara tentang kedokteran karena pemilihan profesi wanita juga yang paling nyaman itu kan di profesi-profesi seperti itu. Ya. Dokter, dokter Pak umum, Idrus, Bang itu Idrus, anu- itu pertarungan. gitu. Jadi masuk kedokteran itu pertarungan. Laki-laki Ya, sama perempuan sama maunya. Tapi Ya, yang gitu. lulus itu perempuan banyak, yang pintar-pintar juga perempuan. Iya, Ya, iya, Jadi iya. bukan pemilihan profesi, Bang. Kalau itu kompetisi, Enggak, Bang. minat juga apa dokter Kompetisi, Bella? Bang. Oh, gitu Kompetisi, ya. betul, Sama. betul, aku itu. Pak Yang Pak pintar-pintar Idrus, di sekolah sekarang perempuan. Sekarang yang Idrus. pintar perempuan pula banyak, Bang. Pak Idrus, kalau Ya, ya. punya itu kayak ginekolognya nanti. Oh gitu. ya. Soalnya dokter Del anakku juga perempuan di kedokteran. Jadi mungkin ya itu tadi kan. Oke, dunia kedokteran, perempuan yang pegang. Dunia wartawan, reporter, yang pegang Perempuan kamera juga. justru perempuan Teknik, sekarang. teknik. Iya, Enggak. justru perempuan. Jadi suatu saat yang muncul itu bukan gara-gara Kartini, Oh, bukan gara-gara Kartini itu. Kartini ini kan pengaruhnya dalam konteks Iya. Gaung. Ada yang mengajar orang pertama itu yang paling banyak itu sampai ke dasar itu orang di Sumatera Barat. Yang Oke. Sumatera Barat. Betul. Rohana apalagi? Betul. Rohana Kudus. Rohana Kudus. Kudus. Betul. Tapi mungkin ajaran Rohana Kartini Kudus hasilnya apa? Apa hasil Kartini? bukan. Begini, Rohana Kudus itu tidak sampai pelajarannya ke Jawa sana Ke jauh. Belanda. Iya. Itu naik gerobak sapi itu kalau kita mau ke Jawa. Iya. Nah, maka biarlah ada Kartini di sana. Nggak Ya, apa-apa. sampai ke Belanda. Oh di seluruh Satu Jawa Nusantara itu ada berapa yang pintar tokoh-tokohnya. perempuan? Itu kutanya dulu. Berapa yang pintar perempuan satu Jawa dibandingkan orang yang belajar ke Sumatera Barat
dari Aceh, dari mana semua daerah ke Sumatera Barat, itu banyak hasilnya tokoh-tokoh perempuan ya, perempuan. Dibanding dengan yang belajar ke Jawa, berapa banyak tokoh perempuan yang muncul selain Kartini yang dibesarkan orang lain. Pak Jaya, kepentingan itu nanti di sini karena itulah diangkat orang Jawa supaya orang Jawa yang kurang pendidikan itu bersemangat. Kalau di Sumbar ya semua orang udah pintar. Ya itu tahun berapa? Udah tahun 1900 kan? Aku nggak bisa. 1900 Belanda mulai kembut. Ini kalau nggak kubiarkan gini, nggak dibujuk-bujuk, nanti berontak semua. Begini ya, aku ceritanya begini ya, Bang Ali sebenarnya setuju. Kita tidak bicara ke belakang dulu, ke depan lah ini. Ya, aku begini. Banyak kesalahan yang dilakukan, banyak sekali. Aku begini, barangkali nggak berani kali aku bicara tentang wanita, karena aku orang Melayu ini tak ada tokoh yang bisa ditampilkan. Kecuali satu lah barangkali yang paling viral, Putri Hijau. Itu aja lah semuanya. Apa yang mau kuandalkan Putri Hijau kan begitu kan? Maka tak berani kali aku ikut ini. Abang harus berani Bang, Putri Melayu ini cantik-cantik Bang. Ya kalau itu boleh diandalkan kan gitu.